Terungkap motif dibalik aksi pembunuhan anak tiri oleh ayah di Banyuwangi pada Sabtu 28 Juni 2025 kemarin. Ternyata aksi keji yang dilakukan sang ayah itu tersimpan motif klinik atau praktik mistis di dalamnya. Tersangka yang bernama Supriyanto diketahui tengah bermasalah dengan istrinya atau ibu korban berinisial NIZ 32 tahun. Ia lalu memutuskan untuk ke dukun dengan niat memperbaiki hubungan dengan sang istri agar rukun kembali. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu rekan Aflahul Abidin. Baik rekan Aflahul, bisa dijelaskan kronologi pembunuhan dengan motif klinik ayah terhadap anak tiri ini rekan? Baik, terima kasih Arin. Jadi bisa saya jelaskan bahwa Kepolisian Polresta Banyuwangi telah memunculkan fakta baru atas kasus pembunuhan anak tiri oleh ayahnya di Desa Gembolirang, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Dari hasil pendalaman kepolisian diketahui bahwa tersangka berinisial S itu sebelum melakukan pembunuhan, dia tengah dalam kondisi mabuk, diduga dalam kondisi mabuk karena sore harinya diketahui bahwa pembunuhan ini terjadi pada malam hari, sehingga pada sore harinya dia sedang melakukan aktivitas minuman keras bersama seorang rekannya. Hal tersebut, dari kejadian itu, dari minuman keras itu, tersangka kemudian bercerita kepada seorang rekannya tersebut bahwa tengah mengalami masalah keluarga bersama istrinya, sehingga sang istri yang sebelumnya tinggal satu kontrakan bersama dia pergi meninggalkan kontrakan tersebut dan kembali ke rumah keluarganya. Dari cerita tersebut, sang teman atau teman dari tersangka ini memberikan salah satu masukan untuk meminta bantuan orang pintar atau dukun supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu syarat sebelum membawa permasalahan tersebut ke orang pintar itu, tersangka ini diminta untuk membawa celana dalam milik istri. Jadi kejadian pembunuhan ini berasal dari rencana untuk membawa salah satu pakaian dalam milik istri tersangka ini atau ibu korban ini ke orang pintar atau dukun. Jadi tersangka awalnya datang ke rumah korban atau ke rumah ibu dari korban ini untuk membujuk supaya istrinya mau kembali pulang ke rumah bersama. Namun permintaan tersebut ditolak, dan permintaan itu sebelumnya telah disampaikan beberapa kali, mungkin sekitar 10 hari terakhir ini. Namun sang istri terus menolak. Kemudian tersangka ini kemudian memasuki satu rumah lain yang bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh istrinya tersebut, yang di rumah tersebut terdapat anak korban, anak dari istrinya atau korban pembunuhan ini. Jadi ceritanya memang waktu itu tersangka S ini masuk ke rumah dengan tujuan awal untuk mengambil pakaian dalam atau mencuri pakaian dalam milik istrinya untuk dibawa ke orang pintar. Namun saat mencari, korban kepergok oleh tersangka kepergok oleh korban ini, dan karena panik tersangka ini membawa korban ke dalam kamar dan membekapnya dengan bantal serta melakukan beberapa penganiayaan lain. Saat sang istri heran, merasa curiga kenapa rumahnya waktu itu dalam kondisi gelap yang dimatikan oleh tersangka, ia datang ke rumah dan ternyata waktu itu dia mendapati sang anak sudah dalam keadaan lemas tak berdaya dan diduga sudah meninggal dunia di kamar mandi. Begitu, Arin. Baik rekan, apa sanksi yang diterima tersangka atas tindakan kriminal yang ia lakukan ini rekan? Baik, jadi kepolisian telah menetapkan beberapa pasal atas kejadian ini kepada tersangka S. Salah satu pasalnya yakni pasal pembunuhan yang diatur dalam KUHP, kemudian penganiayaan yang berujung dengan kematian korban, kemudian juga pasal dari KDRT dan juga pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Tersangka juga terancam hukuman lebih berat dari ancaman hukuman 15 tahun penjara dan ditambah sekitar sepertiganya karena tersangka merupakan ayah tiri dari korban. Begitu. Baik, terima kasih rekan Aflahul atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Jadi kami jelaskan terkait dengan kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 yang terjadi di Dusun Kertosari, Desa Gembolirang, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, terkait dengan kejadian kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Jadi kronologi ini diawali
tersangka ini minum minuman keras atau mabuk-mabukan di siang menjelang sore. Yang kemudian pada saat mabuk dengan temannya, tersangka ini cerita bahwa ada permasalahan atau perselisihan dengan istrinya. Kemudian ditanggapi oleh teman tersangka bahwa cari orang pintar tapi dengan cara menyetorkan daripada ataupun membawa pakaian dalam dari istrinya. Jadi ketika malam hari sekitar pukul 19.00, tersangka ini bergerak ke rumah istrinya yang ada di TKP. Kemudian sempat ngobrol dengan istrinya dan saudaranya, terjadi cekcok. Kemudian tersangka beralih ke rumah belakang tempat istrinya. Sempat mematikan lampu dengan cara bolamnya diputar. Keadaan gelap gulita, tersangka mencari pakaian dalam istrinya. Tetapi saat mencari, ada anak dari tersangka dan istrinya ini, anak tirinya, itu mengetahui kemudian sempat memanggil ibunya, tetapi karena tersangka ini panik, tersangka segera membawa anak tirinya ini ke salah satu kamar dalam keadaan gelap gulita. Korban dibekap dengan bantal kemudian dicekik oleh tersangka. Kemudian sesaat kemudian ada istri dari tersangka ini masuk karena mendengar ada keributan. Saat diketahui, posisi daripada tersangka ini kemudian membawa korban ke arah kamar mandi. Di kamar mandi sempat terbentur dahinya atau kepalanya beberapa kali sehingga mengakibatkan luka. Pada saat sudah sampai di kamar mandi, kemudian dicekik lagi oleh tersangka yang menekan dengan dengkulnya sehingga mengakibatkan retak di tulang dada korban dan juga kehabisan nafas. Setelah itu, tersangka kemudian kabur melalui pintu depan yang didahului oleh istrinya berteriak untuk meminta pertolongan. Pada saat itu kemudian tersangka sudah kabur dan korban tertinggal dalam keadaan sudah meninggal di. Sebuah kasus pembunuhan tragis terjadi di Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi pada Sabtu 28 Juni 2025 yang lalu. Seorang ayah bernama Suprianto, 33 tahun, tega membunuh anak tirinya karena praktik dukun yang tengah ia jalankan. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, tersangka ini awalnya curhat kepada teman soal konflik yang terjadi antara ia dan sang istri. Karena tak kunjung berdamai, ia lalu disarankan oleh rekannya untuk pergi ke dukun agar hubungannya dengan sang istri kembali membaik. Namun teman Suprianto menyebut bahwa ia harus mencuri pakaian dalam sang istri untuk diberikan kepada sang dukun sebagai syarat. Tersangka yang terbujuk rayuan temannya kemudian datang ke kediaman istri untuk mencuri celana dalam. Dengan mematikan lampu dan dalam keadaan gelap gulita, tersangka kemudian menjalankan aksinya. Namun ternyata tindakan Suprianto itu terciduk oleh anak tiri yang kemudian berteriak memanggil ibu sekaligus istri tersangka. Merasa panik, tersangka lalu membawa korban ke salah satu kamar dan membekapnya dengan bantal serta mencekik sang anak. Ketika sang istri masuk ke dalam rumah, tersangka memindahkan korban ke kamar mandi lalu membenturkan kepalanya beberapa kali hingga terjadi luka. Tak cukup sampai di situ, tersangka juga menekan dada korban dengan dengkulnya hingga menyebabkan korban retak tulang belakang hingga kehabisan nafas. Tersangka kemudian dilaporkan kabur setelah melakukan aksi pembunuhan itu. Sementara korban dilaporkan tewas meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun diketahui kini bahwa tersangka berhasil diamankan oleh Mapolresta Banyuwangi dan sudah dilakukan interogasi. Jadi kami jelaskan terkait dengan kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 yang terjadi di Dusun Kertosari, Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, terkait dengan kejadian kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Jadi kronologi ini diawali tersangka ini minum minuman keras atau mabuk-mabukan di siang menjelang sore. Yang kemudian pada saat mabuk dengan temannya, tersangka ini cerita bahwa ada permasalahan atau perselisihan dengan istrinya. Kemudian ditanggapi oleh teman tersangka bahwa cari orang pintar tapi dengan cara menyetorkan daripada ataupun membawa pakaian dalam dari istrinya. Jadi ketika malam hari sekitar pukul 19.00, tersangka ini bergerak ke rumah istrinya yang ada di TKP. Kemudian sempat ngobrol dengan istrinya dan saudaranya, terjadi cekcok. Kemudian tersangka beralih ke rumah belakang tempat istrinya. Sempat mematikan lampu dengan cara bolamnya diputar.
keadaan gelap gulita tersangka mencari pakaian dalam istrinya. Tetapi saat mencari, ada anak dari tersangka dan istrinya ini, anak tirinya, itu mengetahui kemudian sempat memanggil ibunya, tetapi karena tersangka ini panik, tersangka segera membawa anak tirinya ini ke salah satu kamar dalam keadaan gelap gulita. Korban dibekap dengan bantal kemudian dicekik oleh tersangka. Kemudian sesaat kemudian ada istri dari tersangka ini masuk karena mendengar ada keributan. Saat diketahui, posisi daripada tersangka ini kemudian membawa korban ke arah kamar mandi. Di kamar mandi sempat terbentur dahinya atau kepalanya beberapa kali sehingga mengakibatkan luka. Pada saat sudah sampai di kamar mandi, kemudian dicekik lagi oleh tersangka yang menekan dengan dengkulnya sehingga mengakibatkan retak di tulang dada korban dan juga kehabisan nafas. Setelah itu, tersangka kemudian kabur melalui pintu depan yang didahului oleh istrinya berteriak untuk meminta pertolongan. Pada saat itu kemudian tersangka sudah kabur dan korban tertinggal dalam keadaan sudah meninggal di kamar mandi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.